Dan itu tidak mempengaruhi apakah kita di dunia itu hitam atau putih. Ada orang yang memang putih banget di dunianya, tiba-tiba ketika di akhirat mukanya hitam kayak pantat belanga. Ya, karena memang amalan-amalan dia itu buruk. Pantat pengolengan. Oh, belanga tahu belanga? Ya, kuali. Kalau kita orang Sumatera bilangnya belanga. Ya. Kalau orang Aceh bilangnya belangong. Belangong itu ya kuali gitu. Kita masuk ke ayat 33 dari surat Abasa. Sebelumnya saya ingin mereview kembali terlebih dahulu tentang surat ini. Surat Abasa adalah salah satu surat Makkiyah yang turun di Mekah, dan juga surat ini punya sebab-sebab turunnya. Apa sebabnya? Yaitu ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, kepada pemimpin-pemimpin kaum musyrikin, dan pada ketika itu datanglah seorang buta, seorang yang telah berislam. Beliau bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang mana beliau meminta untuk diberikan hidayah. Artinya beliau meminta Rasulullah SAW untuk mengajarinya sesuatu. Dan ketika itu Rasulullah SAW berwajah masam dan berpaling kepada dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan pada ketika itu pula turunlah ayat ini, Abasa wa tawalla an ja'ahu. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Apakah karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, dan tahulah kaum Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ke ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shaqqah. Fa idza ja'atis shaqqah. Ayat ke-33. Maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa peristiwa ini peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Yang sangkakala pertama itu di mana semua makhluk diwafatkan. Setelah itu tiupan sangkakala kedua, yang mana semua makhluk itu bangkit setelah meninggal, setelah itu bangkit. Dan ini suara yang memekakkan, artinya sangat-sangat besar. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang hari kiamat, dan hari kiamat itu juga banyak namanya. Salah satunya ada Al-Qiyamah, ada juga An-Naba, ada Yaumul Mahsyar, dan lain sebagainya. Semua itu menurut keadaannya. Dan pada surat ini kita kembali lagi kepada di mana semua manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah peristiwa yang sangat besar sehingga kita lupa peristiwa-peristiwa yang lainnya. Jadi ketika kita sudah bangkit atau Allah bangkitkan kita lupa. Seperti halnya kita contohkan sekarang ada seperti
sesuatu yang besar, misalkan musibah, gempa, ada terjadi gempa di Palu yang mana mewafatkan 500 orang. Setelah itu ada seperti musibah baru lagi, apakah itu longsor yang menambah bukan 500, tambah 1000, lebih besar dan lebih besar. Maka otomatis yang pertama itu menjadi lupa karena adanya peristiwa yang lebih besar. Nah, seperti itu juga keadaan di mana kita dibangkitkan, kita lupa akan peristiwa-peristiwa yang terjadi, apakah itu di dunia atau di akhirat. Kita lupa itu kejadian apa yang mau kita itu. Yang kita ingat adalah amalan kita. Amal saya ini seperti ini. Itu tergambar. Tapi kalau seandainya peristiwa-peristiwa yang lain, misalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi, apakah itu misalkan ada terjadinya corona seperti sekarang, atau ada terjadinya gempa, atau terjadinya longsor, atau banjir dan lain sebagainya, kita hilang, lupa ingatan ketika itu. Kita nggak ingat lagi yang model-model seperti itu. Yang kita ingat adalah kita telah berbuat apa di dunia itu. Kita sudah berbuat seperti ini. Saya ingat banget ketika itu saya berbohong. Saya ingat banget saya masih ada utang misalkan. Saya ingat banget saya itu masih ada tanggungan. Saya ingat banget saya itu masih ada dosa pada si fulan. Itu semuanya tergambarkan di dalam benak kita ketika itu. Tapi kalau peristiwa-peristiwa yang lain itu tidak teringat. Karena apa? Karena peristiwa ini lebih dahsyat dan lebih daripada yang kita pikirkan. Tidak seperti halnya sudah keluar suara yang memekakkan telinga sehingga semuanya itu bangkit. Enggak. Itu semua seakan-akan kita itu sudah final, udah berhenti. Ini terjadi apa? Ya Allah, saya berbuat apa di dunia ini? Ternyata ini adalah waktu dibangkitkan. Itu semua tergambarkan. Nah, ayat selanjutnya, ayat ke-34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ayat ke-34 ini yang mengatakan bahwa pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kata-kata yafirru di sini, jadi dalam bahasa Arab itu ada bahasanya yajri. Yajri itu berlari, seperti halnya kita berlari seperti biasa. Namun kalau pakai kalimat yafirru itu dimana udah terbirit-birit, seperti halnya kita dikejar sama guguk misalkan, itu larinya kayak gitu, terbirit-birit, atau larinya itu karena ketakutan. Nah, di ayat ini pakai kata yafirru, bukan yajri. Yajri itu kita lari biasa, lari dimana kita biasanya menggerakkan lebih cepat badan kita dari biasanya. Namun kalimat yajri itu tidak dipakai di sini, tapi dipakainya yafirru, yang mana ketika itu memang kita lari ketakutan memang jadi orang yang kita kenal, yang mana saudara-saudara kita itu bukan cuma lari, tapi saking penggambarannya itu gak mau dekat sama kita, mereka akan menghindar. Kata-kata di sini nggak pakai yajri tapi yafir. Yafir itu sudah terbirit-birit istilah kita. Lari itu tunggang langgang. Jadi habis ini. Semuanya itu habis. Seakan-akan kita melihat ketakutan di depan kita. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di mana hari itu saudara kita itu lari ketakutan, saking takutnya dengan hari kiamat itu, dan dia tidak
tidak peduli akan adanya, oh itu saudara saya, oh itu ibu saya, oh itu anak saya. Enggak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sekalian semuanya. Ayat 34, 35, 36. Yang mana pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Tidak ada tempat di mana kita mau mencurahkan istilah kita itu kalau udah bertemu itu kita kan sapa, tegur ini nggak ada. Hari itu di mana saudara kita aja lari ke birit-birit. Kita mau misalkan minta dong amalan kamu sedikit, enggak. Saya saja amalan saya belum tentu diterima. Seperti itu. Jadi penggambaran ini adalah penggambaran di mana semua kita itu akan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Apa yang kita lakukan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Dan semua yang terdekat daripada kita tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan amal mereka kepada kita, ataupun kita memberikan amal kita kepada mereka. Enggak mungkin. Dan semua itu adalah mustahil. Maka ketika itu kita hanya sendiri. Kecuali nanti misalkan ada amalan yang lain yang bisa memberikan syafaat, seperti hanya hafizul Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran itu bisa diberikan syafaat dari Al-Qurannya dan orang-orang yang di sekitarnya. Itu lain halnya. Ini sekarang bicara tentang konteks umum, konteks di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong ketika itu. Kita itu jangankan orang-orang yang terdekat dari kita, teman-teman kerabat kita, saudara kita aja gak bisa lari ke birit-birit, saking takutnya dan saking tidak pedulinya ketika hari itu, hari di mana pengadilan Allah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, ketika hari itu semua orang nyari yang terdekat. Ada saudara nyari saudaranya lain, ada ibu nyari anaknya, ada ayah nyari anaknya, ada istri nyari suaminya. Semuanya itu akan nyari masing-masing itu akan nyari untuk minta amalan mereka. Istilahnya itu tolong saya. Tapi semuanya itu sudah tidak berlaku. Karena memang ketika itu tidak ada tempat lagi di mana kita mau meminta sesuatu. Apakah kita meminta itu amalan mereka untuk kita, atau kita mau memberikan amalan kita ke mereka? Itu enggak mungkin. Maka semuanya itu akan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Apa yang kamu lakukan, semuanya akan diadili di hari di mana tidak ada pengadilan yang lebih adil daripada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat ke-37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jadi kita itu tidak mikirin orang-orang. Oh, kamu ini kan pejabat. Oh, kamu ini kan imam masjid. Oh, kamu ini kan ustaz. Oh, kamu ini kan tetangga saya. Enggak mikirin sama sekali. Dia ngerjain apa yang dia kerjakan. Kita sibuk dengan kerjaan kita, yang mana kita lalu-lalang takutan kesana kemari untuk mencari orang yang bisa menolong kita. Dan ketika itu memang tidak ada satupun yang bisa membantu. Di akhirat nanti sebesar semut pun dia nggak akan memberikan amalan yang dia minta. Apakah itu orang tua untuk anaknya atau anaknya kepada orang tuanya. Misalkan ini seorang orang tua yang mana dia telah membesarkan anaknya, dia sudah menghidupi anaknya sampai besar. Nah, ketika itu orang tuanya datang kepada anaknya, wahai anakku, aku sudah menghidupimu, aku sudah memberikan pendidikan terbaik kepadamu, aku sudah memberikan semua apa yang ada pada diriku di dunia. Tolong beri sedikit amalanmu untuk aku. Dan ketika itu
tidak ada yang mau kasih walaupun sebesar semut. Maka ketika itu orang terdekat pun tidak akan memberikan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan setiap orang pada waktu hari itu punya urusan masing-masing, enggak perlu mikirin urusan orang lain ketika itu. Ayat selanjutnya, ayat ke-38, wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang memang berseri-seri. Nah, ketika hari itu datang, ada dua golongan. Golongan yang mana yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada orang yang mukanya itu bersinar-sinar atau berseri-seri, dan ada orang yang mukanya itu hitam legam. Semuanya itu sudah ketahuan. Kalau seandainya hitam legam, berarti orang itu berbuat dosa di dunianya. Nah, ketika kita melihat orang yang berseri-seri, walaupun di dunianya misalkan muka kita itu hitam, tapi alhamdulillah karena amalan-amalan kita, alhamdulillah ketika hari akhir muka kita berseri-seri. Jangan kita lihat sekarang di dunia, oh muka saya hitam, berarti nanti di akhirat muka saya hitam juga. Enggak. Semuanya itu tergantung dari amalan kita. Muka kita hitam, amalan kita jelek, ya udah hitam lagi. Tapi kalau seandainya muka kita hitam, amalan kita bagus, kita taat kepada Allah, kita amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bisa jadi ketika itu muka kita berseri-seri, dan itu tidak mempengaruhi apakah kita di dunia itu hitam atau putih. Ada orang yang memang putih banget di dunianya, tiba-tiba ketika di akhirat mukanya hitam kayak pantat belanga. Ya, karena memang amalan-amalan dia itu buruk. Pantat pengolengan. Oh, belanga tahu belanga? Ya, kuali. Kalau kita orang Sumatera bilangnya belanga, ya. Kalau orang Aceh bilangnya belangong. Belangong itu ya kuali gitu. Oh, belangong itu melongok. Sedikit-sedikit lah. Baik. Nah, pada waktu itu memang semua orang itu terlihat, dan kita tidak sempat mikir, oh ini teman kita mukanya hitam. Kita nggak sempat mikir. Yang kita pikirkan itu muka kita sendiri. Dan ketika muka kita berseri-seri, kita santai saja. Waktu muka kita berseri-seri, kita lihat, oh ternyata ini pemimpin ini, misalkan pemimpin ini dia mukanya hitam, berarti udah kelihatan. Kalau seandainya muka kita berseri-seri, tapi kalau seandainya ikutan muka kita hitam juga, kita nggak sempat mikir orang muka putih atau orang muka hitam. Kita mikirnya diri kita sendiri, ya Allah, muka saya hitam, berarti ini ada tanda-tanda nih. Lari kita ke sana kemari, cari amalan-amalan yang bisa diberikan.